Ada qaul, ada fi'il, ada mal, harta. Jadi ada orang yang mewiridkan sedekah, ada yang mewiridkan zikir atau ngajar, ya, ada yang mewiridkan harokah, menawarkan jasa, ya, tapi dia tidak merasa berjasa karena orang, coba lihat, orang zikir, orang wirid dapat warid, kalau wirid dia khidmat, itu nyambung dengan kalam azizan apa beliau, kalau engkau khidmat jangan merasa berjasa, kalau engkau khidmat merasalah diberi kesempatan oleh Allah untuk menerima warid dalam khidmat. Itu sahabat-sahabat Nabi itu rebutan mau jihad, sampai rebutan orang yang belum balik datang. Siapa yang datang waktu itu? Sayyidina Abdullah bin Umar datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak izinkan, kamu belum balik, pulang, suruh pulang. Tahun umurnya genap dan dia sudah balik, baru Nabi izinkan. Kalau sekarang kira-kira antum yang cowok-cowok ini diajak jihad, mau nggak? Sekarang anak saya gimana, tat, gitu ya. Bini saya lagi hamil, tat. Saya mau panen nih, kerjaan toko saya gimana? Kalau dulu kan toko, apa dulu bukan toko, dagangan dan mazarya, al-mazarya, kebun. Itu kejadian. Kita nggak mau itikaf, alasannya nanti 25 Ramadan mau panen. Ya. Ya, bapak kita kerjain. Ya. Masa syekh nggak mau suluk, ya kan? Ya. Ya. Pertengahan Ramadan, akhir Ramadan itu panen padi. Coba bayangin, lagi zikir padi muncul. Nah, alhamdulillah beliau bisa melewati. Ya, kalau guru bisa melewati, murid apalagi, ya, insyaallah. Ya, alam Allah Ta'ala ja'ala al-ardha dhalulan li'ibadihi. Ini rumus. Ketahuilah bahwasanya Allah menciptakan bumi tunduk untuk hamba-hambanya. Berarti bumi ini fasilitas hamba Allah. Jadi kita perlu nggak merasa memiliki fasilitas itu? Nggak perlu merasa memiliki, namanya diberi fasilitas, satu saat diambil. Yang ngambil mungkin bukan orang yang dulu nganterin ke kita, tapi siapa, wallahu alam. Atau kitanya diambil Allah. Maka jangan mungkin fasilitas itu ke dalam qalbu, itu fasilitas zahir kita sudah. Ya. Yattakhidhuhu manzilan, supaya mereka menjadikan sekedar manzil. Manzil itu tempat stay, bukan tempat tinggal. Tempat mampir, bukan tempat untuk kita berpulang, ya. Wa yatahaqqaquna anna al-umra yasir bihim sayra as-safinati birakibiha fan-nasu fi hadha al-'alam safarun wa awwalu manazilihim al-mahdu wa akhiruha al-lahdu wal watanu al-jannatu aw an-nar. Ya. Umur manusia itu menurut ulama-ulama yang mengenal Allah yasiru, bukan yasirun, sorry, yasiru bihim sayras safina. Yasiru mengalir dengan mereka seperti perjalanan berlayarnya kapal. Maka manusia di alam ini safrun, mereka berlayar, bermusafar, ya, bergerak. Lalu penghentian pertamanya bernama al-mahd, lahir. Wa akhiruha al-lahad. Lalu penghentian di ini, jadi di sini ada beberapa terminal-terminal yang sudah pernah sakit, itu bagian dari kondisi antara mahad dan lahad, lahir dan mati. Jadi orang itu dua aja, kalau nggak sakit sehat, kalau nggak senang susah, kalau nggak sedih bahagia, dua aja, nggak ada ketiganya, nggak ada. Oleh karena itu cara menghadapinya juga dua. Kalau baik syukur, kalau kurang sabar beneran. Cobain aja, ya, emang mudah ngomongnya. Wal watanu, waton kita bukan weton, ya, weton itu udah istilah. Tapi weton itu emang berdasarkan lahir. Benar nggak? Lahir hari apa, siang, malam, atau pagi. Itu bukan ilmu khurafat, itu ada funnya. Bukan juga ilmu ramalan dukun, itu mirip dengan ramalan cuaca, tapi lebih panjang. Nah, kita nggak bahas itu. Al-watan, bahasa Arab, itu adalah surga atau neraka. Jadi al-watan, kampung kita yang sebenarnya, surga kah atau neraka. Kabar baik dan buruknya, nah, kita semua sudah ada di surga, sudah ada di
Ya, itu masalahnya. Jadi nama Bang Dik sudah ada di surga. Sudah ada, neraka juga ada. Wal umru masafatu safari wa sunumu min ajli wa syuhuruhu farasihu wa ayyamu amyalu wa anfasuhu khutuwatu wa ta'atuhu bida'atu wa awqatuhu ra'su malihi wa syahwatu wa radu qita'u tariqihi wa ribuhu al-fawz bi liqa'i Allah ta'ala fi daris salam ma'al malikil kabiri wa na'im mukim. Ya. Oleh karena itu, kalau kita buat analog, umur itu sama dengan berlayarnya atau bergeraknya orang dalam perjalanan dia, ya. Penghentiannya nanti ajalnya, ya. Syuhuru, bulan-bulan kita sama dengan kilometer yang sudah kita lewati. Jadi umur yang antum lewatin itu kilometernya, ya. Ayyamu amyalu, hari-harinya adalah mil-milnya, ya. Berapa mil yang dilewati. Kalau kita nafas kita itu adalah langkah dalam seperti melangkahnya seorang musafir. Jadi kalau orang tanya, waktumu apa? Ya jawabannya satu nafas naik turun. Ya. Maka puncak zikir ada di nafas. Dan orang su'ul khotimah dan husnul khotimah pada nafasnya. Nafasnya zikir atau tidak waktu mati. Orang nafas zikrullah, mati husnul khotimah. Nafas tidak zikir kepada Allah, mati su'ul khotimah. Jadi Allah itu nanya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan orang beriman itu datang waktu hari-hari dia, nafasnya naik, nafasnya turun, nafas dia tarik, nafas dia buang. Dia nggak mikirin dunia, tapi dia mengingat Allah SWT. Kapan waktu itu? Itu Allah yang nanya, surat Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Oh, ya Rob, lagi susah, kan gitu. Ya, bukti kalau sedang juga lupa sama Allah. Kamu kan kasih susah. Orang yang nggak ingat Allah lagi sedang, maka Allah tegur dia lagi susah. Jadi semua yang terjadi di alam itu tazkirah, pengingat kepada Allah SWT. Cuma kita ingat Allah itu lagi senang doang, atau lagi susah doang. Nah, ada orang yang di Quran itu disebutkan dua kondisi itu. Ada orang yang ingat Allah cuma senang doang, kalau susah dia ngumpat Allah. Ada yang ingat Allah hanya pas susah, kalau udah senang dia lupa kepada Allah. Ciri-ciri lagi senang ingat Allah, suka berbagi. Berarti dia tahu ini barang bukan punya saya, maka saya harus berbagi. Ciri-ciri orang yang ingat Allah lagi susah, dia tidak mengumpat kepada Allah, dan dia mengatakan ini cubitan-cubitan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya yakin semua kita ini wajahnya ada wajah-wajah lagi senang, benar ya? Ada yang wajahnya lagi susah, ada yang lagi bahagia, ada yang lagi sedih, ada yang senyum terpaksa, ada yang senyumnya benar-benar. Ya, kelihatan kok, ya, kelihatan kok. Ada yang bingung, aku bukan. Ya, ada yang datar aja dia. Kenapa? Karena orang yang sudah datar itu, dia sudah menemukan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sama aja mau senang susah, hatinya senang. Ada orang begitu, itu hamba Allah. Allah sedang mengusap-usap dadanya. Ya. Ini bukan lagi gombal loh ya, bukan. Memang aslinya begitu. Wa khusranuhul bu'lu min Allah wal iyadu billah min al-ankal wal aghlal wal adhab min fi darakatil jahim fal ghafilu walau an nafasin min umri muta'arridun li hasratin la nihayata laha wa khusranin la tadaruka lah. Apa kata beliau? Kemenangan orang sukses di dunia itu bukan hanya yang antum kira bisa mengumpulkan omset banyak, ya, tapi orang-orang yang bisa bertemu Allah. Ya, bertemu Allah itu maharnya cuma satu. Maharnya cinta kepada Rasulullah SAW. Karena yang dapat izin ketemu Allah cuma baginda Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang tidak cinta kepada baginda Rasul, dia mustahil ketemu Allah. Maka antum kalau umroh, walaupun dalam fiqih hanya dianjurkan sunnah ziarah, tapi dalam ilmu adab, ilmu hakikat, wajib berziarah. Oh, bagaimana hadis? Ya, hanya ya 3 masjid yang hanya boleh rihlah, kubur nggak masuk. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Al-Quds. Ya salam. Itu masjid mulianya karena siapa yang berdiri situ. Mereka nggak lihat,
bahwa Masjid Nabawi disebut Nabawi karena ada Sayyidina Nabi SAW di situ. Masjidil Haram, dia haram karena Allah memuliakan kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW, itu Nabi Ibrahim. Al-Quds, para nabi-nabi Bani Israel, dan Nabi pernah berdiri di situ ngimamin sholat. Jadi karena kaki beliau napak di situ, tempat itu jadi haram, jadi suci. Jadi kita ingatkan orang-orang yang terpengaruh beberapa fatwa, ya, Ibnu Taimiyah kita kasih tahu. Ibnu Taimiyah tidak melarang orang ziarah. Dia hanya larang ke Masjid Nabawi, ini tekstualis, dia tekstualis. Kalau ke Madinah itu niatnya mau ke Masjid Nabawi, bukan ziarah. Kalau ziarah bid'ah. Karena la tulihan ila li salasati masajid, tidak boleh rihlah kecuali ketiga masjid. Tapi ini kan gawat. Jika ngomong begini ini bahaya. Berbahaya kepada teman dan pengikutnya. Tidak boleh rihlah melakukan perjalanan kecuali 3 masjid. Berarti ke Bandung nggak boleh, ke mall nggak boleh. Ke Labuan Bajo yang lagi kemarin rame, ya, nggak boleh dong. Aduh, kawan luar biasa. Ziarah ke Nabi pelit, tapi ke London sering. Ya, kata dia bid'ah, nggak usah. Kalau enggak, katanya rela nggak boleh, kecuali ke 3 masjid. Maka ziarah Wali Songo nggak boleh. Kenapa? Karena itu di luar 3 masjid. Nah, ini akibat tekstualis. Ibnu Taimiyah dikritik Maulana Al-Imam Subki karena tekstual. Tekstual itu berpaku pada teks. Maka ulama kita dari dulu berpesan, berpaku kepada teks itu kekonyolan. Jadi teks itu dasar, dia harus dibandingkan dengan teks yang lain. Muncullah makna yang sempurna. Jadi nggak cukup berpaku kepada satu teks, karena kepada satu teks awal dari kekonyolan. Masih ingat ada orang dulu yang sholat pakai sendal, karena berpaku pada satu teks di Sunan Abi Dawud. Dia nggak baca riwayat lain. Jadi yang benar itu interteks. Apa arti interteks? Menggabungkan antar nas teks-teks, bukan satu teks, ya. Ini kalimat luar biasa. Fal ghafil wa an nafsin min umrih muta'arridun li hasrah. Orang yang lupa walaupun satu nafas kepada Allah, dia sedang berhadap-hadap dengan kerugian. Hasrah la nihayata laha, yang tidak berujung, wa khusran la tadarukalah, dan kerugian yang tidak dapat lagi digantikan. Ya. Jadi teman-teman, apapun kejadiannya, mau senang atau susah, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah senang itu kan kata orang, kata kita kan belum tentu. Benar kan? Ya. Ada sahabat kita yang ketika dia sangat populer sekali, dia merasa luar biasa, tapi ketika dia dibully banyak orang, dia artis, ya, pemain sinetron, dan gak ada job. Ternyata dia menemukan Allah di dalam kelebihan itu. Seandainya dia tidak terkenal, dia nggak akan menemukan Allah di situ. Kira-kira mana yang bagus? Takbir mana yang indah? Ada kawan kita juga sama, dia punya pabrik banyak, tadinya kayanya bukan main. Tahu-tahu diuji oleh gurunya, akhirnya dia tutup semua pabriknya dan terlilit utang. Tapi karena syafaat Rasulullah, doa guru-guru, maunah masyaikh, dia nggak masuk penjara. Padahal harusnya logikanya masuk penjara. Karena dia sabar. Dia menemukan satu rahasia, itu apa itu? Tidak cinta kepada barang, tidak cinta kepada dunia. Baru dia punya rasa, oh ternyata kita kalau hidup pas-pasan, indah-indah aja gitu. Ya. Hal itu akan antum alami semua. Ya. Ada yang ngalamin, ngulang lagi. Ada yang ngalamin, nanti lain lagi. Ada yang pulang ngalamin, nanti beda lagi. Atas beda. Beda-beda. Orang dulu ketika kebutuhan dia cuma 5 juta dengan pasangannya, duitnya sisa 1 juta, itu miskin namanya. Tapi kalau gaya hidupnya sudah 20 juta sebulan, megang duit 50 juta, dia merasa diri miskin. Hidup susah amat ini. Padahal duitnya udah banyak. Nah itu lifestyle itu gimana cara Allah nyeting? Maka Allah jatuh ke orang itu sejatuh-jatuhnya, baru dia melihat, oh berarti aku cukup kok dengan hidup itu. Nah itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur hambanya. Ini yang sering-sering saya ulang di kitab Al-Hikam, ya. Al-Hikam menyebutkan, jika engkau tidak mengikat nikmat di saat dia ada, maka Allah akan menegurnya dengan ketiadaan. Ya. Gimana cara mengikat nikmat? Syukur, ya, mensyukurinya. Syukur itu, ini kita nggak ngomong syukur awam lagi, ini syukur versi Novel lah, syukur wali. Syukurnya para aulia itu bukan bersyukur supaya ditambah. Syukurnya aulia
menyaksikan bahwa yang maha memberi itu adalah Allah semata-mata. Walaupun zahirnya manusia. Zahirnya manusia yang memberi, tapi kita lihat di gerak Allah. Maka kita, walaupun ada hutang jasa kepadanya, tapi hutang jasa kita kepada Allah nggak terbalaskan. Gitu, ya. Al-faslul awal fi wadilatil awrad tartibuha wa tartibiha wa ahkamiha. Fasal pertama dari bab awrad mengenai keutamaan wirid, tartib dan hukumnya. Ya. Tartib bahasa Indonesia, kita ambil dari bahasa Arab. Jadi jangan benci Arab, jangan benci bahasa Arab, jangan benci bahasa Arab, jangan benci zuriat orang Arab. Meskipun orang Arab tuh agak gimana gitu ya. Itu pengusaha-pengusaha ngomong gitu sama kita. Hatta pemerintah kita kan disambut, dipayungin, tahu-tahu yang dibantu bukan Indonesia. Itu kan, ingat aja di beritanya. Dan teman-teman kita pengusaha sering ngomong sama orang Arab itu kalau buat janji, Masya Allah, pantasan Rasulullah dikirim ke sana katanya. Kita dengan kalimat itu tidak akan benci Arab, kita cinta Arab. Indi hubul Arab minad din. Cinta Arab itu bagian dari agama. Kenapa? Lughatul Quran, bahasa Quran Arab. Apalagi bahasa sholat Arab. Kitab yang kita baca sore ini Arab. Tapi bedakan, budaya orang Arab bukanlah agama. Budaya orang Arab ya budaya. Tapi kalau Arab umum, ya, kalau Arab umum. Kalau antum kan Arab ma'ruf ya. Qala Allah Ta'ala inna laka fil nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sesungguhnya, nah ini surat Al-Muzammil ayat 7 dan 8. Inna laka, sesungguhnya engkau memiliki fil nahar pada siang sabhan tawila. Sabhan tasbih, tawila yang panjang. Maksudnya waktu untuk mengingat Allah yang panjang. Jadi dengan Allah nggak hanya malam, bisa siang. Jadikan pekerjaan itu bagian dari zikir. Gimana caranya? Disiplin bekerja, jujur, itulah zikir orang bekerja. Jadi zikirnya orang-orang yang memimpin negeri, dia amanah dan adil. Jadi itu presiden, menteri-menteri jangan suruh setiap malam sholat 100 rakaat. Gubernur, bupati jangan. Cukup suruh dia witir 3 rakaat, 2 plus 1 cukup. Kalau ada yang datang ke antum berguru misalnya. Terus apa? Wirid dia memikirkan umat rakyatnya setiap hari. Itulah zikirnya para pemimpin. Ya, zikirnya guru-guru kayak Buya Sri Adomi lain lagi. Mutolaah kitab tuh zikir. Ya, wazkur isma rabbika, sebutlah nama Rabbmu. Kalau di Quran itu kebanyakan ayat pakai ism. Wazkur isma rabbika, sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Isma rabbika Allah. Ini dalil baca nama Allah. Allah, Allah. Hu Ar-Rahman, 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 Hayyu Qayyum, Hayyu Qayyum, Al-Haq, Al-Haq, Al-Haq. Boleh. Ya. Wa tabattal ilaihi tabtila. Waqta' ilaihi qata'a. Itu mananya. Fokuslah kepadanya. Nah, tabattul itu pakai qata'. Putus selain dia. Jika engkau sedang menghadap kepadanya. Nggak inginkan kita kemudian nggak jadi deh, ada Bang Dik soalnya. Wa qala ta'ala wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Jangan sampai gak datang ahad berikutnya lagi Bang Dik. Dan ingatlah Allah, ingatlah nama Allah bukrah wa asila. Bukrah, apa arti bukrah? Pagi, asila sore ketika orang pulang ke asalnya. Asil. Jadi sore itu kadang disebut asal, asil, ya, kadang disebut dengan istilah-istilah asar, ya, maghrib, ya. Wa minal fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila. Ini surat Qaf, ya. Ini surat Insan, sorry, Al-Insan. Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila. Sebagian malam sujudlah karenanya, wasabbihu, lalu berwiridlah engkau laylan tawila, pada malam yang panjang.
Panjang itu berapa lama? Film yang lama itu berapa? Oke, zikir segitu ya. Serius. Duduk selama itu 2 jam setengah. Film 1 jam mah biasa. Coba lihat film 2 jam itu. Zikir kita di atas sedikit. Mau ngamalin? Ini Thariqah Ghazali ini kan katanya Thariqah Mu'tabarah, Thariqah Ghazali. Berapa orang kita udah ketemu Thariqah kita Mu'tabarah, Ghazali, ya salam, kazib. Dia bohong. Dia nggak mau duduk 2,5 jam sehari. Ya, cuma membual, gombalin Allah. Ya. Mengaku Thariqah Imam Ghazali. Ya, tasawuf Imam Ghazali, manhaj Ghazali. Ya salam. Ya. Cuma jadi buah bibir, tapi tidak menjadi buah amal. Ya, kita berlindung kepada Allah, mohon ya Allah a'inna ala dzikr, bantu kami supaya duduk lama mengingat Engkau. Jika bergerak pun ingat Engkau, jika bekerja pun ingat Engkau, senang dengan Engkau, susah dengan Engkau. Fa in aradta an tas'ada sa'adatan la tashqa ba'daha. Apabila engkau ingin bahagia, kebahagiaan yang tidak akan pernah merasakan kesedihan, kesengsaraan setelahnya. Ini kata Imam Ghazali. Mau orang bilang hidupmu susah, nggak susah, itu kata orang. Kita ini hidup nyenengin orang tuh nyenengin diri sendiri. Ya, kita ini hidup ingin nyenengin orang atau ingin menyenangkan diri kita yang hakikat itu. Kan ribet ya. Saya kalau beli jam tuh ribet. Ya, debatnya sama yang di samping saya itu. Kamu beli jam kemahalan, nah cuma segitu doang kemahalan. Kan beli tas, ya debat-debat kita. Nanti kata orang apa? Ada mobil, kata orang, Ustaz pakai mobil, terus Ustaz jalan kaki gitu. Tega bener ente. Udah hidup itu bukan mau nyenengin kata orang. Hidup itu kita ingin cari ridho Allah. Itulah cara membahagiakan diri. Allah itu senang kalau hamba memakai nikmatnya. Seperti antum senang ngasih hadiah ke orang, hadiah itu dipakai. Itu sifat ilahiyah loh. Sifat ilahiyah wallahi. Ya, kalau nanti kita ngasih barang ke orang dan dia nggak pakai, jangan sedih, itu sifat Allah. Aku sudah ngasih mau pakai sama dia, biarin aja, santai aja kita. Ya. Siapa tahu dia baru mau makan diminta orang lagi. Kayak seperti Rasulullah. Cuma Rasulullah sih nggak pernah dimintain kendaraan, nggak dimintain istri, orang nggak pernah. Ada pakai baju, duit itu sering. Baru mau makan diambil, baru dipakai diambil. Tapi nggak ada orang berani minta kendaraan Nabi, rumah Nabi, tanah Nabi nggak ada yang minta. Nabi gak ada yang punya, itu fasilitas itu Allah semua. Ya. Itu antum, mobil itu bukan mobil saya loh ya, jangan suuzon nanti. Itu mobil bukan nama saya, yang satu lagi bukan nama saya, rumah juga bukan nama saya. Ya. Yang punya nama saya itu cuma satu, mobil Chevrolet udah dikasih ke ayah, itu nama beliau udah sudah. Motor udah mati pajak. Ini hadiah juga, cuma hadiah spesial dari orang spesial. Ya. Cincinnya bagus, sudah dikasih orang juga. Kata Imam Mu'tazilah, kamu boleh tuh dari orang jika engkau melihat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah begitu terima. Nanti hati kita nggak nyangkut ke makhluk. Jadi mohon maaf jika ada orang yang beri hadiah kepada saya terus saya tidak menyapa. Bukan saya niat tidak menyapa, saya hanya hamba Allah. Mata saya terbatas ke orang yang di depan, yang di belakang orang nggak saya lihat. Ya. Terima kasih atas semua hadiah-hadiahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Fa in aradta an tas'ada sa'adatan. Betul-betul di top kita oleh beliau. Kalau kamu benar-benar mau bahagia, la tasqa ba'daha. Enggak ada lagi kegelisahan setelah itu. Fastaw'ib jami'a naharika wa lailika fi ta'at. Maka jadikan semua siang dan malammu taat. Tidur pun taat. Bisa enggak? Tidur aja zikir, kalau belum pernah suluk tuh sulit. Minimal suluk from home, pasti pernah ngerasain. Ini laporan beberapa sahabat-sahabat kita, ikhwan kita, akhwat kita yang sudah ngamalin zikir, ada yang offline ataupun online, suluk langsung di surau, atau suluk di rumah. Itu ada 1-2 yang mengalami tidur dalam zikir. Salah satunya Bang Dik. Ya, itu nggak bisa diulang, kecuali Allah memberi kembali. Karena dia nggak bisa disengaja. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rindu nggak Bang Dik? Itu bukan saya ngasih Bang Dik, itu Allah yang kasih. Jadi jangan lihat saya, lihat Allah yang beri. Tapi karena babnya bab saya, antum terima kasih sama guru, gitu aja bedanya. Oh, nggak perlu ya.
Fa inna sayyidal mursalin, karena penghulu alam semesta, penghulu para nabi, meskipun Allah telah mengampuninya, ma'anallah qad ghafaralah, Allah telah mengampuninya, umira bidzalika, tetap diperintahkan untuk seperti itu. Coba nabi itu akan beberapa orang yang suul adab dan gak mengerti sirah nabi, bila nabi itu pengangguran, kerjanya kawin, itu kurang ajar itu imam. Itu tugasnya banyak, ngurusin alam semesta, kan rahmatan lil alamin. Kalau rahmatan lil alamin berarti belum ngurusin alam semesta, cuma yang antum lihat enggak, ngurusin alam beliau. Itu matahari, kalau nurnya kurang, cahaya mataharinya kurang tuh. Ini cahaya matahari pun dari nur beliau sallallahu alaihi, karena matahari tercipta dari nurnya, maka semua di alam yang hidup karena butuh cahaya matahari. Sebenarnya alam ini hidup dengan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya matahari masuk ke bulan, bulan memantul, bener gak? Itu pantulan bulan, itu juga luar biasa. Kalau bulan agak jauh sedikit dari bumi, lain kejadiannya nanti di bumi. Fa'anta awla bil mudawamah wa amaraka bil khatri fala tashtagil bil kasbi wal umur illa biqadri hajatik. Kamu lebih utama untuk menjadikan hari-harimu, malam-malammu berisikan taat, ya. Jangan dibayangin terus kapan kerja, kan kita udah bahas. Jadikan kerja itu taat. Gimana caranya? Disiplin dan jujur bekerja. Sungguh-sungguh bekerja, itu wirid orang bekerja. Wa amaraka bil khatr, dan Allah memerintahkan kamu agar waspada, ya. Fala tashtagil bil kasab wal umur ad-dunyawiyah. Janganlah sibuk dengan persoalan duniawi illa biqadri hajatik, kecuali seperlunya, seperlu hajatmu. Ini hajat dia tadi, ya. Kalau kayak Abah Lutfi maulid ribuan kambing disembelih, berarti hajat beliau besar nggak? Jadi ternyata orang semakin jauh dari dunia, semakin zuhud, fasilitas dari Allah tambah banyak, ya. Fasilitas dari Allah tambah banyak. Wa ma'ada dzalika fastamilhu fi tariqil akhirah. Selain itu, jadi kalau kamu tetap juga, maka jadikan itu fi tariqil akhirah. Maka kerjanya, jadikan kerjanya itu pengabdian, ya. Orang-orang kan mengira berbuat baik itu hanya buat pesantren, buat masjid. Enggak. Di hadis Ibnu Majah, buat jalan itu juga bagian dari sedekah jariyah. Buat jalan, buat jembatan, tuh orang-orang kaya, coba jalan, kemana aja, nanti lihat jalan jelek. Jangan nunggu wakil rakyat buat bantu, ya. Wakil rakyat mungkin mampir dulu ke rekening dia, kita kan nggak tahu, ya. Semoga tidak, ya. Semoga mereka baik-baik aja. Jembatan di mana-mana, kan negeri kita banyak sungai, banyak jembatan tidak layak. Satu buat jembatan itu ratusan miliar, bisa sampai 1 T. Bikin jembatan besar-besar itu, walaupun dia sungainya kecil. Silakan yang bingung dengan amal duitnya mau dikemanain, bantu. Jangan buat pesantren. Buat pesantren udah jelas. Buat pesantren paling cuma 10 M, 20 M, 50 M, itu gede banget tuh. Ya, kalau jalan lebih besar. Ya, yang bingung-bingung nggak usah terjun ke politik praktis, bantu aja yang begitu-gituan, ya. Biaya kampanye di negeri ini sangat besar, ya. La budda min qiyamil laili wal qadra halba syatin. Sesibuk apapun engkau, la tatruk qiyamul lail, jangan tinggalkan salat malam, zikir malam. Sesibuk apa aja, ya. Nih malam ini jangan lupa, walaupun pulang capek, jangan tinggalkan salat witir. Lalu duduk sejenak zikir, ya. Sehingga ada satu riwayat di riwayat Tabarani, ya, mesti qiyamul lail walau qadra halbi syatin, walaupun hanya selama, ini dulu nggak ada jam begini. Dulu kalau mau merah susu bukan susu sapi, susu kambing. Kan susu kambing itu kecil, diperah dikit sebentar doang, paling 5 menit keluar, selesai. Walaupun hanya 5 menit duduk setiap malam. Tapi kalau sama Allah kok cuma 5 menit, ya. Ya, sama Facebook kok lama gitu. Instagram kok lama, YouTube ya, lama ya. Kenapa lama? Karena antum belum menjadikan kolbu seperti YouTube. Belum menjadikan dia seperti Facebook, Instagram. Makanya kolbunya mentok. Itulah rahasia tawassul dan robitoh. Kenapa dalam thariqah, dalam zikir itu ada tawassul?
bertawasul, ada robitoh, mengaitkan kolbu dengan ruh para nabi, para wali, supaya kolbu kita di-add sama mereka gitu. Ruh antum diterima oleh mereka. Apa namanya? Install mah kita nginstall. Hah? Oh itu beda lagi. Apa? Oh, itu istilahnya anak muda tuh, saya baru percaya. Kalau Bang Diki ngomong saya nggak percaya. Oke. Lalu teman-teman, kalau kita belum menikmati duduk, berarti belum tahu cara. Kalau megang handphone, kenapa orang baru megang handphone males? Ribet nih. Daripada handphone yang dari konversi Nokia ke Android dulu masih ada. Ya, sering ribet, taruh lagi. Karena belum terbiasa mencet-mencetnya. Nah, kolbu itu perlu disentuh-sentuh, ditekan-tekan dengan kalimatullah. Sampai dia terbiasa, ya, kayak Bang Wendy bisa sembari nyopir tuh, walaupun dilarang polisi ya, dalam peraturan lalu lintas kan nggak boleh. Coba saya melihat sopir-sopir travel itu, sopir-sopir bus rata-rata nyetir, ngoceh jalan terus, nelfon dari awal jalan, dari Padang sampai Payakumbuh, begitu terus, dan nggak ada nabrak sama sekali. Syekhut Tariq, syekhnya jalanan. Kok dia bisa begitu? Dia bekerja sudah, jadi kakinya segala macam, padahal mobilnya itu manual. Kok bisa? Sudah biasa. Nah, kalau orang sudah biasa mulai lalu mengamalkan zikir yang diajarkan gurunya, lama-lama justru kalau nggak duduk nggak enak. Ya, kalau nggak duduk nggak enak. Ya. Wala yanbaghi an tastajliba an-nawm bi tamhidil furs wal watiyah. Nggak pantas lagi kalau udah belajar zikir, belajar thariqat, tempat tidur di nyaman-nyamanin gitu. Ya, dibuat enak-enak gitu. Saya kena nih, saya. Untung bacanya setelah beli. Allahumma sholli ala sayyidina. Untung bacanya setelah beli. Tetap aja tidurnya kita di lantai lebih nyaman. Lantai kasih virus sedikit, sudah udah nyaman. Punggung nggak lurus. Kan tambah umur nih kita Bang Dik. Kalau empuk itu punggung sakit. Yang bagus kalau umur-umuran kita nih Bang Dik, kita udah kayak seumuran aja. Itu punggungnya lurus. Jadi kalau bisa pakai papan atau pakai kayu. Bahkan di surau kami itikaf, nikmatnya bukan main. Karena lantainya lantai kayu. Kalau dalam ilmu anasir, pohon-pohon itu kayu-kayu itu lantai kayu bisa menyerap energi buruk. Karena rata-rata surau yang masih mempertahankan kayu itu penyakit kayak rematik apa segala macam itu jarang kambuh. Jangan kambuh, walaupun mandinya tengah malam, mandi jam berapa aja boleh, nggak ngaruh ya. Yang penting jangan mandi wajib kalau lagi itikaf. Bal tashtagil bis salati wa dzikri ila ayaghlibaka an-naum. Nah, kapan jamnya tidur? Ini kita gambar-gambar nih Imam Ghazali ini. Kalau kita tidur kan nunggu, kalau nonton ngantuk ya kan? Nonton dulu lah. Ngantuk lah baru taruh. Ini bener nggak? Nonton handphone, buka WA, buka Facebook, semuanya sama. Satu kartu kita. Ya, cuma syukurnya saya nggak punya WA, belum punya lagi. Nggak tahu besok ya. Nggak punya Facebook. Hidup itu kayaknya indah ya. Nggak mikirin apa-apa udah. Kalau Bang Dik nggak boleh, harus punya WA. Kalau silaturahminya putus. Kata beliau, sibuklah dengan sholat, zikir, sholat, bahasanya sholat, zikir. Mungkin ditambahkan baca Quran, mutola'ah kitab, ila ayaghlibaka an-naum, sampai tidur berat di matamu, sampai ngantuk. Benar ikut Imam Ghazali? Coba praktek malam ini. Mau tidur itu bukan karena lelah nonton, bukan karena lelah bermain sosial media, apalagi tertidur ditonton TV. TV yang nonton kita ya. Boleh nonton sebelum tidur, boleh, siapa yang larang. Tapi nonton, kalau sudah ngantuk, taruh, matiin, lalu doa, zikir kali 5 menit. Sehingga tidurnya dalam zikrullah. Nonton YouTube, ya kan? Kan pada senang nonton YouTube. Ada yang ngeles, kan kita nonton Buya. Sama video. Ada jawabnya sudah. Ceramah saya kan nggak semuanya fokus zikrullah. Karena ada ceramah masa-masa lalu, yang tengkar-tengkar sama kelompok-kelompok seberang itu. Nah yang itu harus didengerin lagi ya? Jangan yang tengkar-tengkar sama kelompok-kelompok dulu itu harus didengerin, karena itu bikin antum emosi, ntar udah tidur
Yang didengerin yang pasca tahun 2011 ke sini. Ya. Itu silakan jadi pengantar tidur, Fadl, ya. Silakan, saya ridho lah. Kenapa saya ridho? Ketemu dengan psikolog, kita belum nanya, dia udah ngomong orang itu hanya ketika gelombang otaknya sampai kepada gelombang tenang. Apa namanya? Alfa. Apa namanya? Theta. Ini yang biasa beta. Theta, ya. Sampai di gelombang theta, baru dia bisa tidur. Tapi itu gelombang orang bisa mimpi. Mohon maaf, tidak semua orang mimpi gurunya yang dia tonton di YouTube itu beneran. Itu hanya pancaran memori dia melihat gurunya yang ada di YouTube atau di TV atau di foto yang masuk ke alam tetanya. Namun, apa yang bagus? Jika itu menjadi simulasi dia menjadi tenang, maka itu nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dirupakan rupa gurunya. Nur Nabi Muhammad SAW dirupakan wajah gurunya. Ciri-cirinya itu bikin tenang dan bikin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada syahwat di situ. Jadi kalau ada justru jadi syahwat, belum, dia bukan masuk di situ. Syahwat yang syahwat jasadiah, ya. Kalau syahwat ruhiyah kan hanya ingin mengenal Allah. Kalau itu masuk. Waqala alaihi salatu wassalam, yaqidu syaitan ala qafiyati ahadikum idha huwa naimun salasa uqadin yadribu ala makanin kulla uqdatin alaika lailun tawil farqut, ya. Jadi kalau Bang Dik tidur, Bang Dik, itu setan itu bawa tali terus ngikat. Ada 3 persendian besar kita, kaki, badan, lalu kepala, sini leher. Itu diikat. Diikatnya pakai ikatan yang membuat nyaman, yang membuat kita malas bangun. Coba cek, udah bunyi suara burung, atau kalau di sini sering tuh burung, bukan ayam, berisik aja burung itu jam 3, berisik, gak tahu burung dari mana, ya. Kalau di tempat kampung-kampung kita kan biasanya ayam, berisik amat si ayam. Nah, kualat kan tuh orang bule di Bali, ya, orang punya ayam bunyi mau dilaporin, ya dia yang dilaporin. Ternyata banyak bule kurang ajar di tanah Bali, ya. Alhamdulillah, ya, biar gak semena-mena di negeri kita, ya. Kita juga gak semena-mena kok di negeri dia. Kita punya kewibawaan lah, ya, walaupun dikit-dikit. Nah, ketika seseorang tidur itu di alam mukasyafah itu bisa dilihat, dia diikat. Coba bayangin antum bangun nggak pakai adab, itu ikatannya sampai sekarang masih ada, numpuk berkali-kali. Ikatan dalam ikatan, orang nur ala nur, dia uqdatun ala uqdatin, ya. Tali diikat. Itu sebabnya kenapa orang males. Malesnya bukan main. Nah, apa kata beliau? Kata Rasulullah SAW, yadribu ala makani kulli uqdatin, mengikat supaya nyaman seseorang di setiap tempat itu satu ikatan, lalu berkalam, dibisikin, alaika lailun tawil, malam masih panjang, padahal sudah azan, ya. Farqut, tetaplah kamu tidur. Benar nggak? Benar ya? Kesetanan semuanya. Fa idza staiqadha, jika dia sudah bangun, wa dzakarallah, lalu dia zikir kepada Allah, in halat uqdah. Jadi kalau bangun baca alhamdulillah, cukup. Kalau tambah lebih bagus, allazi ahyana ba'da ma amata, alhamdulillah nyawa gue balik lagi, gitu. Itu artinya itu. Kalau baca Arab nggak ada rasa, pakai bahasa Indonesia, alhamdulillah nyawaku dikembalikan Allah. Itu lebih terasa tuh. Kadang-kadang berarabisasi ini menghalangi pemaknaan bagi orang awam. Kalau bagi orang alim bisa bahasa Arab nggak ada masalah. Lepas satu ikat. Ikat di mana? Di kepala sampai ke mulutnya. Fa in tawadda'a in halat uqdah. Jika dia berwudu, wudu ini salah sunnahnya apa? Gosok di siwak. Ini mohon maaf yang ngerokok, kita hidupkan setelah ini sunnah siwak, ya. Apalagi yang rokok. Ini banyak teman-teman nih rajin ke surau, bau mulutnya masya Allah, ya. Mau sholat gosok dulu. Jadi kalau nanti ada yang berinisiatif beli aja satu, itu murah, satu, taruh di riba, taruh di sini, taruh tempat ngaji, taruh di rumah. Karena siwak ini agak misterius, gampang hilang. Yang tertuduh nanti tikus sama jin, padahal kita yang teledor, ya. Mau ya? Nanti di ribat putri, ribat putra, tolong mulai ada yang standby di situ. Yang kecil-kecil aja. Nah, bau mulut
itu bisa hilang dengan getah-getahnya siwak. Nah, tanya sama ahli gigi itu nama getahnya itu apa? Fluoride apa namanya, saya nggak tahu lah ya. Bener aja, bau mulut nih, gosok aja hilang. Orang yang meradang bau mulut di bertahun-tahun pasti hilang. Tinggal istiqomahnya. Ya, biasanya yang ribet itu ada serat-serat itu lengket-lengket. Ya, bener ya? Ya, walaupun saya udah gosok gigi, saya pakai siwak. Saya pakai siwak kalau sholat, nyaman. Apalagi minum kopi, makan-makan yang sudah digoreng ya. Nah ini sunnah kecil tapi orang-orang tinggalkan. Setahu saya lebih dari 100 hadis menyebutkan sunnah siwak. Tapi kok banyak orang tidak mengamalkannya ya. Bahkan kita kemarin ketemu orang-orang mursyid tarik, ada yang ngamalin, aneh ya. Dan setahu kami siwak itu kalau di mulut bersih, orang jadi hilang malesnya. Kenapa sholat malam itu jadi berat? Karena tidak gosok gigi. Jadi dalam bab hakikat, adab, ini masuk ke bab adab, tapi dia wajib secara adabi, bukan wajib secara syar'i. Secara ilmu syara' ada sunnah, tapi dalam bab adab, dia hampir wajib. Ngapain? Kata Nabi, laula an asyukka ala ummati, la'amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Hadis sahih, ya. Kalau bukanlah karena menyusahkan umatku, tentu aku wajibkan umatku bersiwak setiap kali mau sholat. Namun Imam Nawawi karena tahu tidak semua orang punya siwak, beliau punya hilahnya sedikit. Apa kata beliau? Gila, ada orang yang mengatakan bersiwak itu kadang-kadang boleh diwakilkan, cukup dengan gini-gini pakai jari gitu. Jadi kalau siwak nggak punya, jari main. Ya, tapi masa nggak ada rokok kebeli, siwak nggak kebeli, bakso kebeli, siwak nggak kebeli, itu aneh. Ya? Itu pasta gigi siwak, itu beda dengan siwak. Secara ilmu fikih, orang gosok gigi dengan pasta gigi hukumnya sama dengan siwak, pahalanya sama. Tapi dalam bab adab dan bab mahabbah itu lain. Sama dengan makan kurma. Sebut waktu kita mau berbuka, secara fikih kan kita bisa kias, itu maksudnya kan yang manis, ya. Tapi secara bab adabi, bab hakikat, Nabi ngomong nih, kita hormatkan Nabi nih. Dulu mulaikan dulu tamar, baru minum air. Kalau nggak ada air putih, baru yang lain. Ya. Sekarang kan tamar sudah banyak, kurma udah banyak di negeri kita. Kecuali zaman-zaman bahla dulu ya, mungkin kita cari yang manis-manis yang lain. Lain dengan itu, Bang Dik, dia maunya yang lihat yang manis-manis dia. Tahu aja Bang Dik ya. Nah, jadi berwudu, kalau orang bangun tidur berwudu, dia bersiwak, maka terlepaslah satu ikatan yang lain. Fa in shalla in halat uqadah. Jika dia sholat, dia zikir, maka 3 tali lepas. 3 tali lepas. Jadi kenapa waktu khawat tuh ya, ada yang bangun tidur terus lagi zikir ngantuk-ngantuk. Ada hadirnya sekarang tuh. Ya, itu dia lupa bangun tidur, lupa zikir. Bangun tidur tidak gosok gigi, langsung kerja bangun tidur, dia tidak sholat sunat dulu, langsung sholat wajib. Jadi kesadarannya belum balik ya. Fasbahal nasyitan thayyiban nafsi. Nah, kalau dia lakukan hal ini, dia masuk waktu pagi, nasyitan thayyiban nafsi, dia pasti bangun dan segar walaupun tidurnya sedikit. Jadi ternyata tidur kurang itu bisa terbayar kalau orang melakukan 3 hal ini. Nah, ini satu rahasia dalam sholat. Sholat kalau orang sujud dan ruku itu terbayar. Kalau kita ruku baca 3-7 kali, atau kalikan selama misalnya subhanallah wa bihamdihi, berapa detik itu? Berapa 3 detik? 3 detiknya kalikan 10. Selama itulah orang itu dianggap dapat sholat, dapat tidurnya. Jadi itulah rahasia guru-guru kita dulu, tidurnya sedikit, sholat dan sujudnya panjang. Karena sujud itu membuat terbayar, ngantuknya terbayar. Cuma ada yang pas sujud nggak balik-balik, ngorok dia lagi sujud. Nah, ketika dia melakukan itu, bangun tidurnya nasyitan thayyiban nafsi, pasti hilang males, lalu badannya, auranya enak. Jadi kenapa yang bangun tapi kayak nyawanya belum balik? Ini sebabnya 3 tadi. Nah, yang paling sering terjadi di pesantren anak-anak remaja. Ya, jadi nanti kalau kita jadi buat pesantren remaja, Bu ya, SMP, SMA, nah ini murobi-murobinya, mudabir-mudabirnya mesti mengerti bab ini.
bangun, cuci muka, doa, cuci mulut, sholat 2 rakaat, harus diingetin terus. Supaya santri itu ketika dia masuk pagi, dia nggak ada malasnya, ngantuknya hilang. Nah, dulu kita waktu di Ma'had, teman-teman yang langsung ngaji, pasti ketiduran. Ini orang ini berdua. Ya, kalau ngaji, nggak gosok gigi, pasti ketiduran. Kayaknya tawadu. Atau kita dengerin udah mendengkur ya. Wa illa asbah nafsi kasalan. Kalau tidak, dia bangun perasaannya nggak enak dan kasalan, malas. Sedangkan Nabi mengajarkan Allah mina'adzubika minal ajzi wal kasal. Ya, aku berdoa, ya Allah, lindungi aku dari lemah, tidak semangat dan malas. Jadi yang skripsi belum jadi, tesis belum jadi, kerjaan belum rampung. Nah, ini asbabnya bangun tidurnya nggak bener. Benerin bangun tidurnya, insya Allah beres semua. Ya, dan jangan nulis kecuali wudhu. Jangan kerja kecuali berangkatnya wudhu. Ya, saya ngajar, kalau ngajar saya wudhu dulu. Mau baca kitab saya wudhu dulu. Kalau lagi dingin, nah kadang-kadang ambil rukhsah. Ya Allah, terima ya Allah, tayamum. Walaupun kita tahu tayamumnya nggak sah ya. Semoga Allah maklumi. Jangan sering-sering ya. Wa fil khabar annahu dzukira annahu sallallahu alaihi wasallam rajulun qad nama kullal lail hatta yusbiha faqala dzaka bala syaitan fi udhuni. Ada orang di masa Nabi tidur sepanjang malam sampai kepagian. Apa kata Nabi? Itu orang dikencingin syaitan. Nah, untung nggak kasar kan? Kalau ngeliat dikencingin orang, mau nggak? Ini makhluk terkutuk ngencingin kita, mau nggak? Betapa hinanya orang itu. Ya, makanya saya males. Kenapa? Kencing syaitan itu isinya 2, al-ajaz wal kasal. Lemes, kasal, males. Itu isinya. Karena kencing dia kan gak kencing, mohon maaf, bahasa jorok ya. Ya, itu kotoran dia itu bukan kotoran seperti kita. Kotorannya syaitan itu isinya apa? Kalau syaitan kotor, dia bawa sifat-sifat buruk. Gitu ya. Di pandangan ahli kasar terlihat asli kencing. Pipis. Ya, buang air kecil, BAK, buang air kecil. Tapi di pandangan orang-orang yang mengerti ilmu sifat, yang masuk ke dalam diri orang itu 2 sifat tadi. Coba lihat kenapa, mohon maaf nih, ya, di kampus-kampus banyak mahasiswa MA, mahasiswa abadi. Nah, sebabnya bangun tidur subuhnya nggak benar. Coba survei semua, kita kan pernah jadi mahasiswa rata-rata. Yang dosen-dosen ini, benar pada sini, sohihan gitu. sedikit lagi wa qala alaihi salatu raka'atani fi jawfil lail al-akhir khairun lahu min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja di akhir malam lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Punya gedung, satu gedung di Jakarta, punya mobil 10 BMW, apalagi BMZ ada nggak? Ferrari, Rubicon, itu lebih baik sholat 2 rakaat. Coba kan orang nggak percaya. Itu mah kata Nabi, Ustaz. Kita mah susah makan ya. Yang dibikinin makan mulu sama dia. Ya. Coba mulai hidup. Mau kaya batinnya, coba mulai malam nanti, jangan lewat 2 rakaat di akhir malam. Syukur-syukur bisa 5 rakaat. Gak usah banyak-banyak dulu, paling banyak 5. Ya, nggak usah langsung 11. Itu kesemangatan ntar ya. Orang kesemangatan ntar juga berhentinya dadakan. Ya. Ini tips supaya hidup berkecukupan. Ya. Mulai. Karena cukup itu konsep di dalam hati, di dalam diri. Walaulan anni asyuqu ala ummati la farradtuha alaihim. Ya, kalau seandainya itu tidak menyusahkan umatku, tentu aku wajibkan. Tambahan terakhir ini bukan hadis yang sahih ya. Bab berikut tentang malam-malam mulia nanti kita baca di mungkin bulan depan insyaallah ya. Jadi ada malam-malam mulia yang kita sudah lewati, malam Lailatul Qadar, nisfu Sya'ban, malam Aid. Masih ada malam-malam lagi nanti. Semoga nanti sempat waktunya, insya Allah. Semoga Allah Ta'ala meridhai kami yang berkhidmat. Dan saya sedang belajar juga berkhidmat, tapi tidak merasa berkhidmat. Merasa justru diberi minnah, anugerah oleh Allah dalam khidmat. Ya. Lalu kita bersyukur kepada Allah. Ilmu-ilmu seperti ini masih diizinkan dibuka, dan dibukanya di tempat kita. Ya, semoga semua orang yang berjasa, baik guru, kawan, dan orang-orang yang mensupport kita untuk kajian ini, Allah berkahi hidupnya, berikan kebahagiaan lahir dan batinnya. Dan siapapun yang mendengarkan jauh ataupun dekat, semoga Allah masukkan nur Nabi Muhammad SAW dalam dirinya. Amin ya rabbal alamin bihaqqi suratul Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.